Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang kami hormati Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufirotul Hamdiah MPD. Dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran Bapak Ilzamul Hikam MPD, beserta semua teman-teman Tadris Bahasa Indonesia yang kami sayangi dan kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Wardah Latifah dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Semester 2, Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang ragam kesulitan belajar peserta didik. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian kesulitan belajar peserta didik. Pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan. Menurut Ismail 2016 halaman 31. Dalam proses pengembangan diri, setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda, terutama siswa. Ada yang melaluinya tanpa kesulitan, namun tak jarang ada yang merasa kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar merupakan hambatan yang terjadi dalam suatu pembelajaran, yang mana mempengaruhi hasil belajar. Menurut Mulyadi dalam Cahyono 2016 halaman 2. Kesulitan tersebut lebih mengacu pada psikologi siswa. Hal itu bisa berupa kesulitan mendengar, berbicara, menulis, membaca, mengeja, dan berpikir. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Ahmadi dan Supriyono dalam Cahyono 2019 halaman 2 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa ada dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada pada diri siswa sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada dari luar siswa, misalnya dari lingkungan atau keluarga. Adapun beberapa faktor internal tersebut antara lain, yang pertama ada kurangnya minat belajar siswa. Banyak ditemui di sekolah beraneka ragam karakteristik siswa, mulai dari yang rajin hingga yang kurang rajin. Jika diamati dalam suatu pembelajaran, siswa yang cenderung kurang rajin disebabkan karena dalam dirinya belum terdapat minat yang murni atau keinginan untuk belajar. Tidak heran jika siswa akan cenderung malas untuk belajar di sekolah. 2. Kurang memberikan motivasi kepada siswa. Motivasi dari guru kepada siswa sangat penting dalam mewujudkan semangat belajar siswa, karena siswa akan menganggap jika guru mendukungnya dalam belajar. Peran guru selain mendidik siswa juga membimbing serta mendukung siswa untuk semangat dalam belajar. Ketika siswa termotivasi, maka mereka cenderung lebih percaya diri dan semangat untuk belajar. Yang ketiga ada motivasi dari keluarga. Selain motivasi dari guru, siswa juga membutuhkan dukungan dari keluarga. Misalnya, siswa yang mendapatkan dukungan dan perhatian dari orang tua akan cenderung lebih percaya diri dalam belajar di sekolah dan kondisi psikologisnya normal. Sedangkan jika diamati siswa yang kurang perhatian dari keluarga atau orang tuanya akan terlihat kurang percaya diri untuk mengeksplor kemampuannya. Berdasarkan
problematika yang sering terjadi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa siswa juga membutuhkan dukungan, baik itu dari keluarga ataupun dari orang tuanya. Selain faktor internal tersebut, juga terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi belajar siswa. Antara lain yang pertama, guru sulit menerapkan pembelajaran. Saat ini sering sekali terjadi perubahan kurikulum yang membuat ada sedikit perubahan dalam pembelajaran. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada guru saja yang kesulitan dalam menerapkan pembelajarannya, tetapi siswa juga terpengaruhi. Ketika guru kurang memahami sistematika kurikulum terbaru, maka akan sulit juga untuk menerapkannya dalam pembelajaran. Permasalahan tersebut seringkali dianggap remeh, namun nyatanya hal tersebut perlu adanya perhatian dan solusi. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran. Media pembelajaran seringkali dianggap remeh menurut beberapa guru. Tapi nyatanya penggunaan media dalam pembelajaran merupakan salah satu upaya untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan siswa lebih mudah memahaminya. Adanya media pembelajaran berperan sebagai perantara untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif. Lalu yang ketiga ada metode pembelajaran yang membosankan. Metode pembelajaran merupakan salah satu cara guru dalam menyampaikan materi. Menurut Diana 2020 halaman 337, penggunaan metode pembelajaran yang tepat akan memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pada saat ini, metode yang banyak digunakan adalah metode ceramah. Metode ceramah cenderung hanya satu arah. Siswa menyimak penjelasan guru. Ketika tidak ada umpan balik dalam menyampaikan materi, siswa akan cenderung bosan dan mengantuk ketika belajar, apalagi tanpa adanya media pembelajaran. Adanya permasalahan tersebut, seharusnya guru perlu membenahi metode pembelajaran yang digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa. Lalu yang C ada mengenal ragam kesulitan belajar dan solusinya. Kesulitan siswa dalam belajar sangat beraneka ragam. Kesulitan tersebut perlu adanya solusi supaya kesulitan tersebut dapat diatasi. Sebelum melaksanakan diagnosis, perlu beberapa tahapan, yaitu yang pertama, guru harus mengidentifikasi kesulitan belajar pada siswa. Dalam menentukan diagnosis, hal pertama yang perlu dilakukan guru adalah mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan dalam belajar. Hal tersebut supaya guru dapat mengetahui karakteristik siswa terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada mengelompokkan kesulitan belajar siswa. Setelah guru mengetahui dan mengidentifikasi kesulitan belajar yang sedang dialami siswa, selanjutnya guru bisa mengelompokkan jenis-jenis permasalahannya untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi kesulitan belajar siswa, baik itu lebih dominan pada faktor internal ataupun pada faktor eksternal. Yang ketiga ada menentukan faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa. Ketika faktor penyebab kesulitan belajar pada siswa sudah ditemukan, langkah selanjutnya adalah menganalisis faktor tersebut. Misalnya, ternyata ditemukan bahwa faktor paling banyak pada pembelajaran yang kurang menarik dan pembelajaran yang membosankan sehingga siswa merasa kurang bersemangat atau ada faktor lain yang membelakanginya. Lalu yang keempat, mencari solusi dari permasalahan tersebut. Faktor yang mempengaruhi siswa sudah ditemukan. Setelah itu, guru dapat mencari solusi untuk mengatasinya. Caranya dapat menyesuaikan dengan faktor yang melatar belakangi kesulitan belajar siswa. Hal tersebut akan memudahkan guru dalam mencari solusi yang tepat untuk mengatasi ragam kesulitan belajar siswa. Lalu yang kelima, ada tindak lanjut yang dapat dilakukan guru. Langkah terakhir ini, guru perlu menerapkan solusi untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Misalnya, guru perlu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan menggunakan metode pembelajaran yang unik dan memberikan semangat pada siswa. Selain itu, guru dapat membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif sebagai bahan ajar siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to